Tapi bener loh, saya tuh dari dulu kepengen sekali satu kata ini harus dihapus dari kamus para TKW atau TKI tanpa disadari. Sebenarnya satu kata ini itu sudah tanda kutip ya, menjerumuskan banyak sekali para TKW dan TKI selama puluhan tahun. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya itu paling deg-degan ya kalau udah dengar teman-teman TKW yang mau finish kontrak terus bilangnya saya mau pulang. Waduh. Itu sama seperti kalau diibaratkan ada anak sekolah yang dikeluarkan dari sekolahnya terus dia bilang saya mau liburan. Lah kan gawat. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita sudah bicara tentang pekerjaan, itu jangan dicampur-campurin sama kondisi kita sedang apa. Tanpa disadari, sebenarnya satu kata ini, yaitu pulang, itu sudah tanda kutip ya, menjerumuskan banyak sekali para TKW dan TKI selama puluhan tahun. Dalam artian apa menjerumuskan? Karena tidak menciptakan kewaspadaan akan nafkah mereka. Kalau kita udah ngomong tentang pekerjaan alias nafkah ya teman-teman, istilahnya kalau udah selesai tuh, itu cuman ada PHK, pensiun, finish kontrak, pengangguran, nggak punya kerjaan lagi, nggak punya penghasilan lagi. Udah, nggak ada istilah yang lain. Misalnya diganti pulang. Tapi bener loh, saya tuh dari dulu kepengen sekali satu kata ini harus dihapus dari kamus para TKW atau TKI yang udah mau finish kontrak. Jangan bilang mau pulang, karena itu menghilangkan kewaspadaan. Kita ambil contoh ya, orang kerja apapun, mau dia kerja kantoran, karyawan ya, yang gajian gitu misalnya ya, atau dia kerja kontrak gitu ya, kerja di pabrik yang dikontrak gitu ya. Nah, ketika mereka sudah tahu kapan mereka tidak bekerja lagi, entah karena masa pensiun ya, entah karena memang kontraknya udah selesai, atau mungkin karena kena PHK gitu ya, alias dipecat, tidak ada yang akan bilang, bulan depan gue mau pulang. Gak ada. Istilah yang selalu mereka gunakan pasti akan bilang, bulan depan saya mau pensiun, bulan depan saya udah nganggur, bulan depan saya kena PHK, bulan depan saya bisa dipecat, bulan depan saya nggak punya penghasilan, bulan depan saya nggak ada kerjaan. Ya, memang yang dengerin ataupun yang ngomong tuh rasanya juga nyesek ya, karena seseorang akan kehilangan pekerjaan bulan depan. Alias, seseorang akan kehilangan nafkah buat keluarganya bulan depan. Tetapi, itu menciptakan kewaspadaan. Sehingga paling tidak nih, orang-orang yang mengalaminya sudah melakukan persiapan sejak sekarang sebelum itu terjadi. Bukan cuma dia, tapi keluarganya pun juga waspada. Mungkin keluarganya juga sudah mulai nyiapin apa gitu. Usaha apa, kerjaan di mana gitu ya. Untuk menggantikan nafkah yang akan hilang bulan depan. Dan nafkah penggantinya jumlahnya harus sama. Nggak bisa di bawah. Itulah sebabnya teman-teman kalau di Indonesia jarang sekali kita mendengar ada pensiunan yang hidupnya sengsara. Jarang, walaupun ada, tapi jarang sekali. Kenapa? Karena semua karyawan tahu umur 60 tahun dia pensiun. Jadi bahkan sejak umur 50 pun 10 tahun sebelum masa pensiunnya dia udah nyiapin dulu usaha. Dia nabung, dia bikin bisnis. Karena dia tahu 10 tahun lagi saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan nafkah, saya pensiun. Gak punya penghasilan. Padahal keluarga saya tetap butuh nafkah yang minimal jumlahnya sama dengan gaji saya hari ini. Setiap kali kita follow up, sering banget ya, para prospek undangan ada yang bilang, 3 bulan lagi saya pulang. Duh, ini ngeri. Kata pulang itu kan sesuatu yang happy, betul nggak?
Ya memang happy kalau dilihat dari kondisi kita kumpul bareng sama keluarga setelah bertahun-tahun terpisah. Iya happy, orang tuanya happy, anaknya happy karena kumpul bareng. Tetapi perantau itu kan kalau seperti itu artinya dia finish kontrak. Artinya dia finish penghasilan. Dia nggak punya lagi penghasilan. Lalu di mana happy-nya? Bukankah kondisi pulang karena finish kontrak itu sama seperti waktu dulu sebelum merantau? Kumpul sama keluarga, tetapi nggak punya penghasilan. Hutang numpuk di mana-mana, kebutuhan nggak bisa dipenuhi, anak putus sekolah, pertikaian rumah tangga. Terus ujung-ujungnya terbang dari merantau. Ini loh, jadi jangan bilang mau pulang. Saya 3 bulan lagi finish kontrak. Saya 3 bulan lagi nganggur. Saya 3 bulan lagi nggak punya penghasilan. Itu memang pahit untuk diucapkan, tetapi itu akan membuat kita punya kewaspadaan untuk mulai membangun sebuah usaha yang akan menggantikan penghasilan yang akan hilang. Itu lebih waras kalau menurut saya. Misalnya gaji TKW sekitar 6 juta, terus tiap bulan dikirimkan buat keluarganya selama bertahun-tahun. Bukankah berarti kebutuhan keluarga standarnya udah kayak gitu? Lalu kemudian TKW ini pulang dan tidak ada 6 juta setiap bulan. Dia gantikan dengan dia cari kerjaan apalah, jual sayur di pasar, buka warung. Tapi apakah bisa 6 juta per bulan hasilnya? Kalau memang bisa, ngapain nggak dari dulu aja kayak gitu? Alasan dia merantau kan karena dia kerja apapun nggak akan menghasilkan 6 juta seperti yang dibutuhkan keluarganya dia. Betul tidak? Nah kita bilang ini halu ya, atau halusinasi gitu. Sesuatu yang gawat tapi dipandang dengan cara yang enteng, menggampangkan. Apalagi ditambah-tambahin lagi sama orang tuanya, hore kamu akan pulang nak. Atau anaknya, hore mama akan pulang. Yang dilihat cuma sisi ketika mereka kumpul ketemu pertama kali. Tetapi faktanya kalau udah 2 minggu ya kejang-kejang. Beras aja bisa pinjem tetangga. Anak mulai nggak bisa bayar SPP. Listrik diputus. Orang tua sakit bingung karena nggak ada uang untuk ke dokter atau beli obat. Pusing. Nah, terus di mana itu keceriaan waktu dulu sebelum finish kontrak dia ngomong mau pulang? Jangan membayangkan seperti narapidana yang ada di dalam penjara, ya misalnya nih dia punya pekerjaan kan sebelumnya, terus dia melakukan tindak pidana sehingga dia masuk penjara nih. Nah di penjara memang dia nggak bisa punya nafkah, di penjara semuanya berantakan, dia nggak bisa menghasilkan uang untuk keluarganya, betul nggak? Nggak bisa kumpul dan juga nggak bisa menghasilkan penghasilan. Betul nggak? Nah sehingga ketika masa tahanannya selesai, misalnya 3 bulan lagi kamu bebas ya, maka dia bisa bilang, saya 3 bulan lagi pulang. Happy. Kenapa? Dia bisa bekerja lagi di luar, menghasilkan penghasilan lagi, yang selama ini tidak bisa dia lakukan ketika dalam penjara. Bukan cuma happy kumpul sama keluarga, tapi dia bisa bekerja dan punya nafkah lagi untuk keluarganya kalau sudah bebas dari penjara. Lah, boleh nih narapidana ini ngomong 3 bulan lagi saya mau pulang. Nah, tapi kalau TKW? TKW itu nafkahnya ada dalam penjara. Sehingga dia nggak bisa bilang, saya 3 bulan lagi mau pulang. Seolah-olah kayak narapidana tadi. Karena di luar penjara dia nggak punya penghasilan. Emang bisa gitu keluarga hidup tanpa penghasilan? Atau punya penghasilan tetapi kecil sekali, hanya 1/4 gajinya misalnya. Susah. Itulah sebabnya teman-teman semuanya yang sekarang masih terpenjara, ya gempur jalankan TNC ini bareng kita. TNC ini dikerjakan untuk punya hasilnya sebelum Anda nanti pengangguran. Sebelum nanti Anda finish kontrak. Bukan saat Anda finish kontrak baru memulai, itu mah udah kejang-kejang baru bikin usaha. Ya nggak bisa. Karena usaha itu butuh darah air mata. Lalu kenapa harus TNC?
Ya karena kalau kita mau survei pada para perantau atau spesifiknya TKW dan TKI, mana sih usaha atau bisnis yang dikerjakan para TKW TKI saat masih merantau dan bisa membuat mereka pulang karena sukses. Saat mereka finish kontrak, usaha itu sudah bisa menyelamatkan mereka di Indonesia. Selain TNC mana ada? Nggak ada. Jadi gimana? Apakah teman-teman masih mau pakai istilah pulang untuk menggambarkan kondisi finish kontrak? Apakah Anda masih mau menggunakan istilah pulang untuk menggambarkan kondisi Anda nggak punya penghasilan lagi? Jangan deh. Itu nanti halusinasi. Nanti saingan sama kuntilanak, melayang. Kakinya nggak nyentuh tanah. Kerjakanlah bisnis ini mulai sekarang. Kita ada panduan PBO atau parameter bisnis One Vision. Itu akan membuat kita akan menjalani petanya dengan lancar. Jelas, kita punya tim bisnis juga yang akan mendampingi kita dari nol sampai kapanpun. Saya aja sampai sekarang juga tetap didampingi para upline alias tim bisnis saya. Yuk gunakan akal sehat, maka hidup kita akan selamat. Jaga kesehatan, sukses selalu, dan go freedom!